Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agustiantara. NIM saya 2101010267. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, SLMSI, tugas ujian akhir semester MK Pemasaran Digital. Soal pertama yaitu berdasarkan pengalaman Anda, apa saja indikator kinerja utama Key Performance, indikator KPI yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan kampanye digital? Jelaskan alasan Anda. Indikator kinerja utama adalah alat yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan kampanye. Yang pertama yaitu traffic website. Alasannya yaitu traffic website adalah salah satu KPI yang paling dasar dan penting untuk mengukur seberapa banyak orang yang mengunjungi situs Anda setelah melihat kampanye digital. Peningkatan trafik biasanya menunjukkan bahwa kampanye berhasil menarik perhatian audiens target. Indikator yang perlu diperhatikan jumlah total pengunjung, sumber trafik organik berbayar, referral, sosial, dan lain-lain. Mengapa ini penting? Trafik yang tinggi menunjukkan bahwa audiens tertarik pada pesan atau penawaran yang Anda promosikan. Yang kedua itu tingkat konversi. Alasannya yaitu konversi mengukur seberapa efektif kampanye dalam mengubah pengunjung atau audiens menjadi pelanggan atau prospek. Indikator yang perlu diperhatikan jumlah konversi, misalnya penjualan atau pengisian formulir. Presentasi konversi, jumlah konversi dibagi dengan jumlah pengunjung. Mengapa ini penting? Memiliki trafik tinggi tapi tidak ada konversi berarti Anda mungkin tidak berhasil meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, optimal tingkat konversi sangat krusial untuk keberhasilan kampanye. Ketiga, alasannya cost per acquaintance atau acquisition CPA adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan atau konversi. Indikator yang perlu diperhatikan total biaya kampanye, jumlah konversi yang berhasil. Mengapa ini penting? CPA membantu Anda menilai apakah kampanye digital memberikan nilai yang baik dengan biaya yang efisien. Keempat, engagement rate, tingkat keterlibatan adalah seperti suka, komentar, berbagi, klik, dan lain-lain. Indikator yang perlu diperhatikan jumlah klik pada iklan atau konten, jumlah suka, komentar, dan berbagi di media sosial. Mengapa ini penting? Engagement rate mencerminkan sejauh mana audiens benar-benar tertarik pada konten Anda. Return on investment atau ROI. Alasan ROI mengukur seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dan kampanye dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Indikator yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu pendapatan yang dihasilkan dari kampanye. Biaya total kampanye termasuk biaya iklan, pembuatan konten, dan lain-lain. Mengapa ini penting? Mengukur ROI membantu Anda menilai adalah kampanye memberikan nilai finansial yang diharapkan dan apakah kampanye tersebut layak dilanjutkan atau perlu dievaluasi ulang untuk meningkatkan hasil. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal yang kedua, yaitu Anda bekerja sebagai digital marketer untuk sebuah perusahaan retail. Bagaimana Anda merancang strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan
selama musim liburan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan kampanye. Contoh tujuan meningkatkan penjualan online sebesar 20% selama musim liburan. Yang kedua yaitu mengetahui audiens dan segmen pasar. Strateginya demografi, menargetkan audiens berdasarkan usia, lokasi, jenis kelamin, dan status keluarga. Perilaku, identifikasi audiens yang sering berbelanja online, kebutuhan spesifik, menyesuaikan pesan untuk audiens yang membeli hadiah. Alasannya mengetahui siapa audiens Anda akan memungkinkan untuk mengirimkan pesan yang lebih personal dan relevan. Ketiga, optimasi website dan pengalaman pengguna. Strateginya kecepatan kinerja, pengalaman pengguna, mobile friendly, penawaran spesial. Alasannya website ad yang responsif dan mudah digunakan akan meningkatkan konversi dan mencegah pengunjung meninggalkan situs karena masalah teknis. Kampanye iklan berbayar. Google strateginya Google Ads, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Alasannya iklan berbayar memungkinkan Anda untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pemasaran konten. Contohnya strateginya blog dan artikel, video dan tutorial, influencer marketing. Alasannya konten yang relevan dapat membangun hubungan dengan pelanggan dan memberikan nilai lebih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan nomor 3. Dalam era artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI, bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pemasaran digital? Berikan contoh aplikasinya. Dalam era artificial intelligence atau AI, teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu personalisasi pengalaman pengguna. Contoh aplikasi yaitu rekomendasi produk atau platform seperti Amazon dan Netflix. Yang kedua yaitu chatbots dan layanan pelanggan otomatis. Contoh aplikasi seperti Sephora, chatbot. Yang ketiga yaitu pengoptimalan iklan. Contoh aplikasi yaitu Facebook dan Google Ads, Dynamic Pricing, Uber, dan Airbnb. Yang keempat, analisis sentimen dan ulasan pelanggan. Contoh aplikasi yaitu Brand Monitoring, Nike, analisis ulasan produk Amazon. Yang kelima itu visual search dan image recognition. Contoh aplikasi yaitu seperti Pinterest, Lens, Asos, dan eBay Visual Search. 6 yaitu prediksi perilaku pelanggan dan analisis data. AI dapat menganalisis perilaku konsumen sebelumnya untuk memproduksi tindakan mereka di masa depan. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.